Beri tepuk tangan yang meriah. And the next agenda is speech that will be delivered by Mr. Kiai Haji Nurholis Misbah. To Mr. Kiai Haji Nurholis Misbah, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mentransfer salah satu asma Allah, As-Salam. Dia pemilik keselamatan dunia dan akhirat. Dia yang akan mengucapkan salam bagi kalian yang nanti akan masuk surga. Maka jawablah, terimalah transfer salam ini. Moga-moga kita semua diberikan keselamatan oleh pemilik keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabika rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamazatika fi kulli waqtin wahin. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai yang rawuh, yang sungguh sangat saya muliakan, terkhusus Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman yang sungguh kita hormati bersama-sama. Bapak Bupati Kabupaten Sidoarjo yang di tengah kesibukannya luar biasa kersa rawuh dan memberikan motivasi kepada kalian, anugerah yang luar biasa. Terima kasih Pak Bupati. Segenap Porko Vimda yang rawuh yang kami hormati. Ini ada Pak Ari. Makasih Pak Ari. Beliau itu Kepala Dinas Perizinan dan Pajak. Ini Ustadz kalau pengen tahu Pak Ari, si muda, ganteng Pak. Ada Pak Sigit yang urusan jalan, Kepala Dinas PU merangkap
di LKP. Sehingga kalau jalan kita ke utara itu kurang bagus, yang diwasilai ndonga Pak Sigit. Ila hadrati Pak Sigit nek dalan dirusak ila hadrati Pak Sigit. Tapi sebelum beliau menjabat jadi apa-apa ya sering rawuh ke pesantren kita ini untuk ya melepaskan kangen dan ngomong-ngomong banyak hal. Pak Dan Ramil, lihat rawuh nih, Pak Dan Ramil. Pak Kapolsek, Pak Camat izin agak siang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang selalu berkoordinasi dengan kita. Kemarin dicek apakah protokol kesehatan bisa dilakukan. Terima kasih Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Kapolsek. Dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terkhusus wisudawan wisudawati yang sungguh sangat saya banggakan. Oh ya, ada yang terlewat, asatid ustazat kelihatan di depan, nggak saya sopo ini. Juga khususnya adalah pimpinan lembaga di bawah pesantren Modern Al Amanah, Madrasah Aliyah Bilingual, SMP Bilingual Terpadu, dan SD Antawiriyah. Kecuali kepala sekolah, beliau juga pemusik. Sayang hanya satu lagu. Dan satu lagu itu langsung mengena di hati para santri. Gak cocok lagu ini. Wah, aku beralih langsung rabi. Kok gak oleh rabi? Nanti ada Ustadz Mansur, itu pimpinan Madrasah Aliyah. Ustadz Erlangga LC, pimpinan SD Antawiriyah, yang pakai gitar tadi. Mestinya saya tadi salah satunya harus pakai bass. Hadirin rahimakumullah, yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita juga bisa menyelenggarakan acara rutin wisuda santri. Ada beberapa wisuda yang tidak biasa kita lakukan di tahun-tahun kemarin. Yang pertama wisuda tahfidz yang diselenggarakan beberapa hari yang lalu, dan alhamdulillah Tuan Guru Bajang rawuh dan sempat ngetes para santri dan bisik-bisik di telinga saya ketika ngobrol di rumah. Ini wisuda tahfidz terbaik yang pernah beliau ikuti. Jadi beliau banyak mengikuti wisuda tahfidz di berbagai tempat dan di berbagai pondok pesantren. Biasanya santri kalau sudah masuk, maju di depan, hafalannya hilang. Kemarin dipanggil berapa? 4 santri. Saya deg-degan. Guru yang mengajar lebih stres lagi. Ini barokahnya Allah, keberkahan yang diberikan oleh Allah, yang diujikan Tuan Guru Bajang dijawab dengan sangat sempurna oleh para santri. Sehingga beliau berkenan rawuh suatu ketika di tempat ini lagi dengan syarat, nah ini, dengan syarat enggak disangoni. Wah, kemarin saya ditelepon oleh beliau, pokoknya saya enggak kesana lagi kalau disangoni. Saya ingin untuk ganjaran didik. Jadi nanti panitia, sebetulnya saya juga tahu kalau panitia nyangoni, tapi saya itu enggak tahu. Nanti saya sampaikan, Yai, kepada panitia. Oh nggih,
memang panitia kemarin sedikit memberikan hormat bukannya ngoni alasan saya. Padahal saya juga tahu. Ya, ternyata beda-beda menghadapi para kiai itu. Oleh karena itu perlu dikonfirmasi lebih dahulu agar niat baik bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, tentu ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas yang rawuh, juga Forkopimda, Forkopimka yang rawuh, yang sangat saya muliakan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua tentu kepada Ki Haji Miftah Maulana Habibur Rahman berkenan rawuh, padahal hari ini jadwalnya banyak sekali. Dan perlu diketahui para santri, saya tidak kenal terlalu dalam dengan beliau, tapi saya banyak belajar dengan beliau melalui banyak alat. Dan yang perlu kalian dengar nanti, beliau seperti ini tidak ujuk-ujuk. Ada rumus yang sering disampaikan oleh Pak Bupati, kabeh ku kudu nganggo proses. Nah, semua harus memakai proses. Dan Gus Miftah ini ikut proses yang luar biasa. Mungkin Ustadzah belum pernah mengalami apa yang pernah dialami oleh beliau. Utangnya akeh, bendino diuber-uber karo bank. Tapi yang kedua, beliau itu memiliki nasab yang luar biasa. Nyambung nasabnya itu Kiai Anom Besari di Ponorogo. Yang kalau saya nyambangi anak saya di Gontor dulu, ibu yang mengunjungi putranya, saya yang ke Tegalsari untuk mengunjungi makam itu. Dan karena pesantren yang dulu santrinya ribuan itu kan kosong, rawuh ke sana dalam rangka untuk tadabbur, angen-angen, syukur kalau bisa menyerap energi betapa orang-orang hebat pernah lahir dari pesantren itu yang sekarang tinggal makam-makam dan rumah joglo. Makanya kita membuat joglo di depan masjid itu dalam rangka tabarukan kepada rumah joglo orang yang mulia di Tegalsari. Nasabnya Gus Miftah melalui jalur itu. Kemudian Gus Miftah juga memiliki guru yang luar biasa. Yang pertama Gus Mi, Kiai dari Sragen, Abah Sarip Hidayatullah, ini salah satu guru beliau. Dan yang kedua Gus Mi. Dan beliau kepada gurunya itu luar biasa taatnya. Jadi kapan saja gurunya memanggil, walaupun ada jadwal yang seperti apa, bahkan dikatakan tidak berani berbuka di jalan karena ingin memenuhi panggilan gurunya. Ini yang barangkali tidak terbaca dan perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah beliau adalah orang yang sangat hormat kepada gurunya. Mengikuti proses yang demikian sulit dengan kepala tegak bersama dengan doa gurunya. Akhirnya Allah memberikan maunah yang seperti kita
akan dengar bersama kalimat-kalimatnya. Kali lagi kepada Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, saya sampaikan terima kasih, jazakumullah. Semoga apapun yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Juga permohonan maaf kepada wali santri yang sampai tahun ini, tahun lalu tetap kita masih bisa menghasilkan wali santri ya. Di Hotel Empire di Surabaya masih bisa menghadirkan wali santri, tapi tahun ini kita belum bisa menghadirkan wali santri, tapi staf media kita membuat dengan media sosial yang kita miliki, wali santri bisa melihat acara ini dari rumah. Tapi tentu tidak senyaman ketika wali santri rawuh di tempat ini. Oleh karena itu saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terhitung doa kalau pandemi ini sudah diangkat oleh Allah, insya Allah kita akan merawuhkan para wali santri pada masa-masa yang akan datang, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, wisuda ini diselenggarakan rutin. Tujuannya yang pertama memberikan penghargaan. Mondok 3 tahun atau 6 tahun dengan proses pendidikan 24 jam itu berat. Berat bagi santri, juga berat bagi para ustadz-ustadzah. Jamaah subuh atau jamaah waktu yang lain itu tidak hanya dilakukan dalam satu waktu, tapi dilakukan terus setiap hari. Dan kalian tahu betapa sulitnya bangun di waktu pagi. Kadang-kadang untuk membangunkan di waktu pagi itu perlu waktu cukup lama. Dan itu tidak boleh bagi kita untuk berputus asa. Santri juga tidak boleh putus asa kemudian wis kadek sholat subuh wis ngantuk. Guru juga tidak boleh berputus asa. Nah, ngene-ngene terus abot. Itu hanya satu saja, belum ribuan kegiatan yang lain yang harus kita lakukan setiap hari selama 3 tahun atau 6 tahun. Ini tidak ada ijazahnya, tapi kalian bertahan sampai 6 tahun atau 3 tahun, itu adalah prestasi yang luar biasa. Kalaupun ditulis dengan ijazah sulit itu, rapotnya gimana itu? Kadang-kadang kalau pelanggaran itu bisa aneh-aneh. Bayangkan kalau masakan itu di dalam kamar jam 1 malam itu ya apa? Jadi masak mie di dalam kamar jam 1 malam. Dan guru harus tahu. Karena enggak tahu santri bangga, oh ternyata ustadz tidak tahu terhadap kenakalan saya. Oh. Dan banyak cara yang lain yang dilakukan oleh para santri. Ya, kalian bisa bertahan 3 tahun, 6 tahun, dan gurunya telaten selama itu. Ini adalah prestasi. Maka wisuda ini adalah ucapan selamat. Kalian sukses. Dan saya percaya kalau karakter yang kalian latih selama 3 atau 6 tahun di pesantren itu kalian pegang erat. Kerja keras, disiplin, tanggung jawab, penuh kreativitas, kamu pegang. Saya berani nunggu. Kalian akan diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rumus orang yang berhasil itu hampir sama. Berhasil dalam berbagai bidang itu hampir sama. Bahkan seniman yang hidupnya enggak karu-karuan itu sama. Ternyata ada satu karakter
yang mesti harus ada pada setiap orang yang berhasil. Apa itu? Disiplin. Berhasil dalam banyak bidang. Harus disiplin. Disiplin berpikir, disiplin berbicara, disiplin bertindak. Kamu tanya Pak Bupati, rawuh di kantor jam berapa? Kondurnya jam berapa? Agendanya sehari itu apa saja? Ini aja beliau sudah bolak-balik nonton jam. Nanti balik ini. Kadang melihat beliau juga kasihan. Tapi kita doakan ya, moga-moga beliau bisa menunaikan tugas yang sebaik-baiknya. Sidoarjo sedang menunggu perubahan dan beliau sedang mencoba melakukan perubahan. Dengan doa kita bersama kita harapkan Sidoarjo menjadi sesuatu yang lain. Amin Allahumma amin. Tentu dibantu oleh Pak Ari, Pak Sigit dan yang lain-lain. Yang kedua, wisuda ini sebenarnya tersirat sebuah harapan. Ini Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman rawuh di depan kita. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Silahkan. Mohon maaf, Yai, tadi saya ngerasani sedikit. Tapi ngerasani yang baik. Baik, yang kedua, yang terakhir. Wisuda ini kita selenggarakan sebenarnya tersirat sebuah harapan. Cara wong sunat niku dirame-rame nih. Kalian selesai pendidikan di SMP dan SMA dan aliyah juga dirame-rame nih. Yang pertama agar kalian teringat bahwa yang ngerame-ngerame ini bukan hanya 1-2 orang. Seluruh asatid dan ustadzat, baik asatid dan ustadzat yang ada di sekolah maupun asatid dan ustadzat yang ada di pesantren. Semua bekerja dalam bidangnya masing-masing. Ada ustadz yang sampai tadi malam jam 3 hanya ngurusi ini loh. Binatang apa ini? Binatang ini. Ini ustadz sampai jam 3. Tak ingetinya ngopoan membuat ini. Tentu banyak ratusan ustadz yang lain yang melakukan sesuatu. Ini dalam rangka ada harapan dari ustadz ini. Kita ramai-ramai ini anakku. Suatu ketika ceiling, aku senang. Karena tidak semua santri paham bahwa gurunya mencintainya. Bahwa gurunya menyayanginya. Bahwa gurunya dengan sepenuh hati bermimpi agar santri-santrinya, murid-muridnya menjadi istimewa di masa yang akan datang. Tidak semua santri paham. Ada santri itu yang gregeten sama gurunya. Aku nek karo guru iku jengkel temen aku. Kenapa? Mungkin gurunya keras, mungkin gurunya kalau menerangkan tidak paham. Padahal kalau di pesantren itu ada sebuah keyakinan tentang keberkahan. Ada proses di dalam pesantren yang kalian tidak menyadarinya. Makanya di pesantren itu aneh-aneh. Kadang-kadang santri yang bulet tidak karuan di kemudian hari ilmunya barokah. Ada yang pinter tapi macet.
Karena apa? Ada proses, kecuali ada proses pendidikan yang terlihat di sekolah yang mulai berjalan secara formal mulai jam 7 sampai jam 3 dan jam 3 sampai besok pagi 24 jam yang bisa kita lihat, ada sebuah proses tersendiri yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri yang punya ketulusan, santri yang punya kesungguhan, santri yang rasa hormatnya kepada guru, sami'na wa ata'na kepada gurunya, itu diproses oleh Allah. Ilmunya diberikan langsung oleh Allah. Yang tadi saya ceritakan, termasuk Kiai Miftah ini adalah salah satu santri yang terhadap gurunya itu sempurna taatnya. Karena itu Allah memproses beliau. Saya juga percaya kalian juga akan diproses oleh Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Lah ini yang harus kalian pahami. Guru kalian menunjukkan dengan wisuda ini, bekerja semua, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang nganggur, semua. Termasuk kami. Berusaha keras untuk menunjukkan bahwa kami sedang berharap, kami sedang bermimpi, kami sedang mendoakan agar ke depan kalian menjadi orang yang bermanfaat. Para santri, wali santri, dan juga hadirin rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan. Tapi yang pamungkas, ikhtiar apapun yang kami lakukan bersama dengan para asatidz dan ustadzat, pasti ada kekurangannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan rendah hati, saya mewakili pribadi dan keluarga, juga keluarga besar Pesantren Modern Al Amanah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Setelah hari ini saya ucapkan selamat berjuang. Doa kami selalu bersama dengan kalian. Moga-moga kalian senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang mulia, hadir di mana saja dengan manfaat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Mr. Kiai Haji Nurholis Misbah.